Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Filsafat 04 yang diampu oleh dosen Pak Riswanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Asari dengan NIM 23101111012. Nama saya M. Maulana Zain dengan NIM 23101111037. Ya, di sini kita akan ngebahas tentang peranan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Filsafat dan logika melatih untuk menganalisis informasi secara kritis, mengevaluasi argumen, dan membedakan fakta dari opini. Kemampuan ini penting untuk membantu membuat keputusan yang lebih rasional. Yang kedua, memperluas wawasan. Filsafat dan logika membantu Anda untuk memahami berbagai perspektif sudut pandang yang berbeda. Jadi kita dapat menerima masukan orang lain, omongan orang lain, dan ya bisa memperluas relasi juga. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi kita percaya diri lah buat bergaul sama orang asing dan gak minder juga gitu. Terus memperkuat karakter, seperti karakter kejujuran, terus juga integritas dan berani. Ini sangat penting dalam membantu menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan problem solving. Filsafat dan logika juga ngebantu buat mecahin masalah dalam kehidupan sehari-hari, kayak sama temen atau ada masalah sama yang lebih tua. Meningkatkan kemampuan belajar. Filsafat dan logika juga membantu belajar dengan lebih efektif. Ketika kita di kelas juga lebih bisa untuk memperhatikan dosen dan lebih bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan berpikir dengan kritis. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Nah, ini yang paling penting dalam filsafat ilmu dan logika. Jadi kita bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, membantu orang dalam memotivasi hidupnya juga. Yang terakhir, meningkatkan daya saing. Ya, lebih menjadi kompetitif lah di pasaran kerja. Dan juga kemampuan ini penting untuk membantu dalam pekerjaan yang lebih baik dan mencapai kesuksesan. Nah, menurut saudara Ridho, di lingkungan kampus? Kalau menurut saya sih, kalau di lingkungan kampus itu kayak misalnya kita manfaatin lingkungan kampus dan meningkatkan kemampuan kita dalam belajar ya, kayak membantu kita dalam memahami konsep yang lebih kompleks dengan lebih baik. Selain itu, kita juga bisa menganalisis informasi secara kritis dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Hal ini juga dapat kayak ngebantu kita buat mencapai pembelajaran yang lebih efisien dan mendapatkan prestasi yang lebih baik. Selanjutnya juga, kalau menurut saya sih, bisa dalam meningkatkan kemampuan penelitian. Berpikir kritis merupakan dasar dari penelitian. Dengan kita menggunakan kayak dalam berpikir kritis, kita dapat merumuskan hipotesis yang mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis data dengan yang objektif. Selanjutnya, bisa juga dalam kemampuan komunikasi. Dalam kita berpikir kritis itu membuat kita untuk mengkomunikasikan ide dan hasil penelitian dengan jelas, ringkas, dan akurat. Hal ini dapat membantu kita untuk berkolaborasi dengan peneliti lain dan mempublikasikannya kepada publik.
eh, berpikir kritis juga merupakan keterampilan yang sangat penting untuk kita miliki sebagai mahasiswa ya. Pasti. Yang itu yaitu penting untuk dimiliki semua orang untuk sebuah kayak buat ntar kedepannya, buat karir kita, dan juga kita kayak ada contoh yang ini buat apa? Yang contoh poster kita juga kebetulan sekelompok ya, jadi sekalian lah kita bikinnya bareng. Kayak contoh poster kita yaitu peran partai dalam membantu UMKM, yaitu seperti kayak contohnya sih kayak para partai itu membantu UMKM dalam membantu mereka berkembang, kayak memberikan akses pelatihan dan pemasaran bagi UMKM. Selain itu juga partai juga bisa memberikan edukasi dan kepelatihan dalam manajemen keuangan mereka agar mereka bisa lebih berkembang dan lebih baik. Kalau menurut saudara Zen gimana? Menurut saya Yang ya peran peran partai untuk membantu UMKM itu yaitu bisa lebih peningkatan mungkin dalam akses sumber dayanya, penurunan biaya operasionalnya, atau peningkatan terhadap kesadaran masyarakat terhadap produk UMKM ini. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Nah, program-program dari partai juga dapat berupa kepelatihan, bantuan keuangan, atau akses ke sumber daya itu sangat membantu dalam produk UMKM. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur. Infrastruktur juga dapat berupa jaringan transportasi, jaringan listrik, atau fasilitas lain lah yang dapat membantu produk UMKM ini agar masyarakat sadar gitu bahwa produk UMKM ini perlu untuk ditingkatkan dan lebih berkembang lagi ke depannya. Yang keempat, ada pengawasan dan pengendalian. Ini juga dapat berupa pengawasan terhadap biaya operasional atau terhadap kualitas produk UMKM ini, pengawasan terhadap kesadaran masyarakat terhadap UMKM. Nah, yang terakhir ada pengembangan kerjasama antara UMKM dengan pihak lain kayak pemerintah, organisasi, masyarakat, atau perusahaan besar juga ini dalam pengembangan produk kerjasama dalam pengembangan masyarakat ya bisa membantulah sumber daya UMKM ke depannya lebih maju lagi, lebih banyak lagi masyarakat yang suka terhadap produk UMKM. Jadi dengan demikian, partai politik memiliki peran penting dalam membantu UMKM melalui pengimbangan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pengawasan dan pengendalian, serta pengembangan kerjasama. Manfaatnya berarti banyak ya? Banyak. Ya, bisa bagus juga buat partainya nanti kalau misalkan ada kesadaran buat bantu UMKM. Jadi di mata masyarakat tuh, oh jadi partai ini Jadi katanya bagus gitu. ya, itulah paham ke situ juga. Oke. Ya, mungkin sekian ya video vlog dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.